Webinar Haki yang kami hormati, kita akan kembali mengikuti session yang kedua yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ing Haryanto Harjasaputra dengan bahan presentasinya adalah teknologi beton struktural berbasis 100% fly ash, zero semen konkret. Untuk lebih jelasnya saya persilakan Pak Haryanto memaparkan. Ya, saya share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan Pak. Baiklah. Ya, Pak, udah masuk, Pak. Ya, udah masuk ya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar atau workshop ini, selamat siang, salam sehat semua untuk semuanya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih khususnya ke Pak Stevi yang telah memberikan slot waktu kepada saya untuk presentasi yang sangat erat hubungannya juga dengan beton seperti yang Bapak Ibu sedang ikuti saat ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Andreas yang sudah memfasilitasi saya sehingga saya bisa ikut dalam sesi workshop dari Pak Stevi ini. Baiklah Bapak Ibu peserta, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas, topik dari teknologi beton yang akan saya sampaikan adalah pembuatan beton struktural berbasis 100% fly ash. Dan untuk lebih mempromosikan atau mensosialisasikan agar teknologi ini ataupun beton ini lebih mudah diserap oleh masyarakat, maka saya menyebutnya ya zero semen konkret. Adapun nama resminya adalah sebetulnya geopolimer konkret. Oke, saya ini kalau lanjut, oke. Jadi sebagai pendahuluan kita mengenal beton struktural ya, sampai saat ini beton struktural kita ini sudah dikenal ya, semua orang juga sudah mengenal bahwa beton kita ini adalah berbasis semen. Dalam hal ini semennya adalah yang kita sebut sebagai Portland semen yang kita kenal sampai saat ini dan sudah kita gunakan sudah berpuluh-puluh tahun dan sudah banyak konstruksi ataupun struktur yang menggunakan beton berbasis semen ini. Nah, sebagai awal daripada presentasi saya selanjutnya, saya ingin mengulangi lagi ya apa yang kita kenal sebagai untuk teknologi pembuatan beton yang kita kenal. Jadi sebetulnya teknologinya itu di lapangan ya, bukan pembuatan semennya, tapi di lapangan semen kita itu berasal dari suatu produk industri, kita tinggal beli, kita kemudian kita pakai, memakainya pun sangat sederhana, bahwa sebetulnya yang kita gunakan adalah semen, kemudian ditambahkan air, sehingga menghasilkan reaksi hidrasi dan material yang dihasilkan dari reaksi antara semen dan air ini tidak lain kita sebut sebagai kalsium silikat hidrat. Dan ada juga material bawaannya yang kita sebut kalsium hidroksid. Jadi kalau ini ya ini beton normal, artinya beton yang mungkin kekuatannya FC-nya sampai 30 MPa, kita cukup menggunakan semen dan air ya. Jadi kalsium silikat hidrat ini berfungsi adalah sebagai structural bindernya. Jadi pengikat siapa? Yaitu pengikat dari agregat dasar dan agregat halus sehingga membentuk satu kesatuan yang padat dan kuat yang kita kenal sebagai beton. Nah, sebagai hasil tambahannya yaitu yang memberi kekuatan sebetulnya kalsium silikat hidrat, tapi di samping itu ada juga material lainnya kalsium hidroksid yang sebetulnya dia itu justru memberi kelemahan kepada beton kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin meningkatkan
kekuatan tekan dari beton yang ada ini. Maka biasanya kita masuk ke klasifikasi beton mutu tinggi, dan juga sekarang sudah dikenal banyak beton ultra high performance concrete, yaitu beton yang kekuatan MPa-nya itu sudah bisa mencapai 150 MPa atau setara dengan kekuatan baja. Nah, bagaimana kita bisa meninggikan kekuatan tekan dari beton normal itu? Kita kenal, yaitu kita menghilangkan, ya, mencoba menghilangkan kalsium hidroksid ini dengan menambahkan silika, ya, silika yang kita kenal sebagai material pozolan, atau secara umum disebut sebagai aditif, ya, aditif dari konkrit kita, sehingga dengan air ini, dengan air yang ada akan membentuk kalsium silikat hidrat yang orde kedua, sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan kekuatan beton kita. Nah, sekarang apa hubungannya yang tadi saya sampaikan, teknologi beton di mana kita mendapatkan reaksi antara semen dan air. Sekarang saya ingin menyampaikan satu teknologi beton untuk pembuatan beton struktural, tapi basisnya bukan semen Portland lagi, tapi berbasis 100% fly ash, ya. Jadi di sini fly ash ini bukan sebagai aditif atau tambahan yang tadi saya jelaskan sebagai tambahan silika untuk meningkatkan kekuatan daripada beton. Tapi betul-betul 100% fly ash ini adalah pengganti dari semen Portland. Kenapa kita mengarah ke situ? Nanti kita lihat di latar belakangnya. Jadi pada teknologi ini kita tidak menggunakan semen Portland yang kita kenal. Nah, kita sebut nama itunya, teknisnya adalah geopolimer konkrit. Kenapa disebut geo? Kenapa disebut polimer? Nanti kita sampaikan. Nah, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah latar belakang, ya. Mengapa di banyak negara, ya, geopolimer, beton geopolimer ini banyak diteliti, kemudian diperkenalkan, dan juga sudah ada beberapa aplikasinya di industri konstruksi. Jadi yang pertama, idenya adalah bagaimana kita mengurangi ini climate change, ya, climate change secara umum, secara global, mengurangi emisi dari CO2. Karena apa? Karena emisi CO2 itu salah satu industri yang memberikan kontribusi kepada CO2 yang tinggi itu adalah industri semen, ya, industri Portland semen ini, karena industri Portland semen ini menggunakan energi yang sangat tinggi. Kita memerlukan pembakaran batu kapur kita itu sampai 1.500 derajat Celcius. Jadi kurang lebih, jadi beton geopolimer karena tidak menggunakan semen sama sekali, kita harapkan kita bisa mereduksi penggunaan semen tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, kalau material semen, Portland semen itu berasal sebagian besar dari batu kapur, sehingga harus ada terjadi penambangan, ya, penambangan sehingga merusak lingkungan. Tapi yang terpenting, kenapa saya mempromosikan atau mensosialisasikan dan juga melakukan research dan sampai saat ini sudah masuk ke bagaimana kita mengaplikasikan sebetulnya. Karena ini adalah sehubungan dengan konteks di Indonesia, perkembangan di Indonesia. Jadi fly ash itu atau abu terbang bahasa Indonesianya adalah sebagai limbah industri. Limbah industri dari mana? Yaitu limbah industri dari hasil pembakaran batu bara. Nah, batu bara dibakar untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan energi, menjalankan untuk di Indonesia, ya, PLTU. Nah, sekarang sejak 5 tahun yang lalu kita sudah mengetahui, ya, di Indonesia ada proyek bagaimana
membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt. Nah, dan kalau kita lihat ya, sebagian besar dari pembangkit listrik tersebut adalah PLTU, Electric Steam Power Plant, yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dan limbah dari hasil pembakaran batu bara adalah fly ash. Dan fly ash ini telah ditetapkan ya sebagai limbah industri dengan kategori B3. Jadi bahan beracun berbahaya. Jadi pihak PLTU ya, pihak PLTU yang menggunakan batu bara tersebut tidak bisa membuang fly ash itu begitu saja. Dia harus dideposit, ya harus dideposit dan yakin bahwa mendapat perlindungan sehingga abu terbang itu tidak tersebar kemana-mana. Ya, sudah banyak kejadian, banyak masyarakat yang menolak dari PLTU itu karena merasakan dampak dari abu terbang ini. Nah, jadi ini adalah salah satu usaha dari kita supaya bagaimana kita memanfaatkan dari limbah industri yang berbahaya ini daripada dideposit yang akan memakan biaya yang besar, ya kita olah menjadikan bahan material bangunan untuk kita gunakan. Jadi ini konsepnya di Indonesia ini sangat erat ya. Bagaimana? Nah, untuk selanjutnya dari situ kami mendapatkan hibah dana penelitian dari Menristek Dikti untuk melakukan bagaimana kita melakukan penelitian agar beton ini yang berbasis 100% daripada fly ash ini dapat digunakan ya untuk, tentu saja tidak bisa untuk seluruh ya, tapi untuk mengurangi daripada penggunaan semen Portland ini. Nah, jadi kalau pertama yang bisa saya sampaikan, bagaimana prinsip daripada reaksinya dibandingkan dengan yang kita sudah kenal beton yang berbasis Portland cement. Jadi kalau di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat kita menggunakan fly ash ya, fly ash 100%. Kemudian ada yang disebut alkali activatornya. Ini kalau di beton di teknologi beton normal adalah air kan, semen dan air. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan air karena dia tidak akan menghasilkan reaksi ya. Maka fly ash kita ambil kita campur dengan yang namanya alkaline activator. Akan terjadi yang bukan disebut reaksi hidrasi tapi polimerisasi ya, makanya disebut beton polimer ya, polimerisasi. Jadi kalau kita lihat dari sekilas gambarannya, kita punya agregat ya, entah agregat kasar dengan agregat halus, kemudian kita punya butiran fly ash yang mengandung SiO2 tersebut, kemudian kita tambahkan larutan alkalin yang terdiri dari larutan NaOH atau natrium hidroksid dan natrium silikat ya. Nah, kemudian kita campur, jadi prinsipnya pencampurannya sama seperti beton normal ya. Nah, kemudian mencampur juga sama kurang lebih sekitar 20 menit 30 menit akan terjadi reaksi polimerisasi dan kemudian akan terbentuk juga ya pasta yang berguna sebagai structural binder. Jadi untuk pengikat agregat-agregat tersebut ya. Nah, jadi ini kita lihat ya, fly ash, alkaline activator, terjadi polimerisasi. Ini hasil pastanya, structural bindernya
ini adalah structure binder ini juga berfungsi sebagai pasta semen yang kita sudah kenal, yaitu sebagai struktur yang kuat, pasta yang kuat, pengikat agregat kasar dan agregat halus, sehingga terbentuk material yang kuat dan keras. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah lama dikembangkan. Kalau kita berbicara mengenai beton geopolimer, kita selalu referensinya adalah kepada Profesor Joseph David Dauphine, ya, David Dauphine dari Prancis, seorang ahli kimia. Sejak tahun 1994 dia memperkenalkan beton geopolimer ini. Kenapa disebut geo? Karena khusus untuk ini kita menggunakan fly ash, ya. Fly ash itu kan berasal dari bumi, ya, dari batu bara, makanya disebut beton geopolimer. Nah, jadi dalam rangka mensosialisasikan atau mencoba mengaplikasikan beton ini di Indonesia supaya kita bisa mendayagunakan fly ash yang banyak terdapat di berbagai proyek PLTU kita ini, maka dilakukan riset dari IBADIKTI, dan seperti saudara lihat di sini di S-curve-nya dimulai tahun 2018, ya, kita meneliti kelayakan dari materialnya yang ada, ya. Material yang ada kan harusnya yang sangat utama ini kan fly ash, ya. Jadi kita sudah melakukan ini fly ash, justru 2018 ini mungkin dari 35.000 megawatt ini 80% terdiri dari PLTU, dan sebagian besar dari PLTU kami temukan adalah berbasis daripada batu bara, ya, batu bara. Jadi fly ash-nya itu adalah tersedia, ya, tersedia banyak. Sampai saat ini industri semen pun kita mengenal Portland Cement Composite, di mana ada sebagian dari Portland Cement itu dicampur dengan fly ash. Tapi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Stevi, di ACI untuk itu dibatasi sampai 25%. Tapi di Indonesia mereka kurang lebih Portland Cement Composite kita itu hanya mencapai 10% daripada fly ash. Ya. Nah, di tahun 2019, yaitu 2 tahun lalu, kita sudah mengembangkan mix design. Nah, ini penting, ya, mix design. Mix design ini penting karena apa? Karena fly ash itu adalah bukan produk industri yang sudah ada standarnya. Tapi fly ash kita ini kan berasal dari PLTU. PLTU kualitas dari fly ash tergantung dari batu baranya juga, ya. Jenis batu baranya yang digunakan apa, nah, fly ash-nya sebagai limbahnya juga akan tergantung dari batu bara tersebut. Jadi kita perlu melakukan mix design, ya, melakukan penelitian tentang mix design, dan ya, seperti lagi kalau kita mau gunakan sebagai beton struktural, yang utama kan nanti kita lihat adalah kekuatannya. Tapi nanti saya jelaskan juga selain kekuatan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Stevi, kita juga harus memperhatikan workability-nya, kemudian memperhatikan durability-nya. Nah, di tahun 2019 inilah kita mencoba bisa mengcover kepada mengenai campuran atau mix design dari beton geopolimer ini. Kemudian di tahun lalu seharusnya sudah sampai ke aplikasi. Jadi untuk bagaimana perilaku strukturalnya dari plat, balok, dan kolong. Tapi karena di masa pandemik ini yang berkepanjangan, lab-lab kami ini di lockdown, kadang-kadang ada juga dibatasi yang sangat ketat, ya. Jadi kemajuan untuk yang ininya masih
sedikit lah, mungkin baru mencapai 25-30%. Ya, jadi itu kondisi yang itu. Tapi dari hasil tahun 2019 saya sangat optimis ya untuk bisa menggunakan ini karena dia sudah bisa memenuhi apa yang diminta di SND untuk beton Portland semen biasa. Nah, jadi pengembangan beton biopolimer ada 3 hal utama yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu kekuatan, workability, dan durability. Nah, jadi bagaimana kita menghasilkan mix design? Nah, ini yang terukur ya. Nah, sekarang saya perlihatkan sedikit mengenai materialnya. Jadi materialnya tidak sebetulnya sama ya dengan yang kita sudah kenal, yaitu agregatnya ya, agregat halus dan agregat kasar juga ada. Kemudian yang membedakan kita tidak menggunakan semen tapi fly ash ya. Fly ash-nya ini yang kita ambil dari PLTU dan untuk yang saya lakukan PLTU-nya itu ada di Banten yaitu PLTU Suralaya ya. Kemudian nah ini yang 2 ini adalah alkalin activator-nya. Dialah yang memberikan yang bereaksi dengan fly ash ini membentuk structural binder. Jadi yang pertama adalah natrium hidroksid. Sebetulnya natrium hidroksid itu kita sudah kenal sebagai soda api ya, berbentuk chip nanti. Nah, dia perlu dilarutkan dengan air ya, dilarutkan. Kalau yang natrium silika ini sudah berupa cairan ya, yang cukup kental gitu. Nah, dari sini saya harus menyusun suatu mix design ya, tata cara mix desainnya, strategi mix desainnya, seperti halnya pada beton ini ya. Nah, kalau kita lihat fly ash, ini fly ash, kemudian kalau kita lihat di bawah scanning elektron mikroskop ya, ini ada pembesarannya, pembesaran yang terakhir ini pembesaran 2500 ya, kita mendapatkan butiran fly ash itu berkisar antara 20 mikrometer ya, 20 jadi 20 kali 10 pangkat 6 meter ya. Sebetulnya fly ash ini butirannya jauh lebih halus daripada butiran semen ya, butiran semen. Nah, selain tadi mengenai butirannya ya, kemudian ini susunan mineralnya. Nah, yang mineralnya kan seperti yang saudara Bapak Ibu bisa lihat nih, komposisi mineral atau kimia dari abu terbang PLTU Suralaya ya, Suralaya. Kalau dari PLTU lain ya mungkin berlainan lagi. Tapi ada beberapa mineral yang menjadi patokan pada ASTM untuk bisa disebutkan apakah di klasifikasi N, F, dan C ya. Kalau susunan mineralnya seperti di sini adalah silikanya 38% ya, maka dia masuk ke yang kami gunakan nih, ditambah Al2O3-nya, kemudian ditambah Fe2O3-nya, itu ada masuk ke kategori yang F ini ya. Jadi klasifikasi F yang jadi PLTU Surabaya fly ash-nya itu sesuai dengan ASTM kita masukkan di klasifikasi F. Nah, jadi nanti kita rancang mix desainnya itu adalah mix design yang kita katakan, kalau kamu punya klasifikasi F, fly ash-nya silahkan bisa menggunakan mix design seperti ini. Nah, jadi untuk itu kita lakukan perancangan campuran ya untuk mendapatkan kekuatan tekan beton biopolimer sesuai dengan rencana ya. Nah, saya tidak ngambil strateginya, tidak ngambil jauh-jauh, tapi melakukan modifikasi metode rancangan campuran ya dari SND 2834 tahun 2000 yang kita mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya.
bagaimana menyusun. Nah, yang penting di sini adalah kalau di beton normal kita mengenal ya grafik hubungan water cement ratio dan kuat tekan, kan? Nah, seperti ini grafiknya. Jadi kalau airnya banyak, artinya water cement ratio-nya tinggi, katakanlah 0,8 ya. Ya, dengan jumlah semen yang tertentu kita hanya mendapatkan kompresif strength-nya hanya sekitar 10-an gitu ya. Biasanya kita di mix design itu mengambil antara 0,5 sampai 0,6 supaya dapatkan yang kekuatan beton normal antara 25 sampai 30. Nah, dari studi yang kami lakukan ya kelecakan ini kami juga memperhatikan grafik ini ya. Tapi kita harus memperhatikan juga workability-nya ya, workability dari ini. Dan seperti diketahui beton biopolimer kan tidak cairannya itu berupa alkaline activator. Jadi di sini saya mengambil strategi alkaline activator kita ini jumlahnya adalah kurang lebih di antara water cement ratio-nya itu atau cairan dengan jumlah fly ash adalah di 0,5 ya, 0,5. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan workability yang bisa kita gunakan untuk melakukan cast in situ project. Nah, sekarang kalau gitu yang tadi kan saya ambil 0,5 itu karena untuk memperhatikan workability. Bagaimana untuk kalau kita inginkan kuat tekan dari beton biopolimer yang bervariasi ya. Ya, tidak hanya satu, misalnya mau 20, 30, 40, 50, 60 MPa. Nah, ini strateginya adalah yang kita sebut kita menggunakan variasi dari konsentrasi cairannya, yaitu konsentrasi NaOH yang di teknologi beton biopolimer disebut molaritas ya, molaritas dari NaOH. Maka kami mencoba melakukan variasi ya NaOH-nya itu dengan konsentrasi dari 2M sampai dengan 16M. Nah, ini pengertian dari molaritas ya. Jadi kalau kita katakan saya mau mendesain mix design dengan 8 molaritas NaOH. Nah, ini kita sudah punya standarnya ya. Kita ambil 255 gram NaOH padat yang berupa chip ya. Keping-keping kemudian dilarutkan dalam 745 ya. Tapi kalau kita mau yang lebih tinggi konsentrasinya, kita gunakan air yang sedikit tuh ya, sedikit lebih sedikit kan 305 lebih banyak NaOH-nya, airnya sedikit ya. Nah, jadi kita mendapatkan konsentrasi NaOH yang lebih tinggi. Demikian sampai 16 mol. Ya. Nah, NaOH-nya ini bentuknya chip begini. Nah, jadi dengan demikian kita larutkan NaOH, kemudian kita campurkan dengan natrium silikatnya sehingga berupa cairan yang akan membuat pasta dengan fly ash ya, dengan fly ash. Jadi seperti di sini kita menggunakan mixer beton biasa juga, kemudian pengecoran juga cast in situ ya. Dan kemudian kita nanti ukur slamnya juga untuk mendapatkan workability. Nah, ini contoh ya, contoh mix desainnya ya. Jadi yang kita pegang tadi bahwa water cement ratio atau alkaline activator yang berupa larutan dengan rasio dengan fly ash-nya itu antara 0,5 ya. Nah, kemudian nih fly ash ya sudah lihat 428. Nah, ini cairannya kalau kita hitung adalah sekitar 0,5. Ya, 0,5 nih alkalinnya dibandingkan dengan fly ash-nya. Kalau ini coarse agregat fine agregatnya
saya ambil dengan tergantung dari gradasi yang ini, kemudian kita ambil dari yang sudah ada SNI. Ya, karena yang sangat berperan kepada kuat tekannya di sini adalah tidak lain fly ash dan alkalin activator-nya ini. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini, kita dari yang 8M, 12M, dan 16M ini, ya, kalau menggunakan curing room temperature, kita sudah bisa mencapai 40 MPa. Ya. Yang 8M, 36 MPa. Kalau kita melakukan dengan pemanasan yang menggunakan uap air, steam curing, seperti yang banyak dilakukan untuk beton pracetak, kita akan mendapatkan peningkatan kekuatan. Dan yang satu lagi yang kita temukan di beton biopolimer, dia itu pengerasannya dalam 7 hari itu sangat cepat, ya. Kalau kita bandingkan dengan 28 hari, ya, peningkatan karena umurnya itu di 7 hari itu sudah mencapai sekitar 80%. Jadi kalau kita ingat di prakteknya, ya, tentu dengan mendapatkan pada umur yang early, artinya yang pagi, yang masih muda, kita sudah mendapatkan kekuatan, itu akan menguntungkan proses dari konstruksi. Ini yang 28 hari, ya. Yang 28 hari kalau kita menggunakan standar pada beton normal kan yang disebut FC aksen itu kan adalah kekuatan tekan pada 28 hari, ya. Jadi kita lihat dengan 8M, 12M, 16M kita sudah mendapatkan beton dengan kriteria beton mutu tinggi, ya, beton mutu tinggi, ya. Dimana kalau beton normal kan sudah menggunakan aditif juga, ya. Nah, kalau yang ini room temperature lebih tinggi lagi dihasilkan. Nah, karena kita juga ingin mencari, ya, kekuatan beton yang mutunya normal, maka kita gunakan dengan yang 2M. Jadi 2M itu molaritasnya artinya apa? Natrium hidroksidnya sedikit, beratnya sedikit, airnya lebih banyak, ya. Jadi ini konsentrasi NaOH-nya dari yang rendah sampai yang tadi kita sudah jelaskan yang tinggi ini. Ini sedikit ininya, tapi nanti saya lihatkan cara steam curing yang sudah lebih modern di mana kita menggunakan room temperature. Nah, ini steam kita membuat steam kamarnya, steam room-nya, sehingga kita bisa juga mengatur temperatur dan juga tekanan uap yang dipakai. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi ini kalau saya jelaskan grafiknya, ini adalah kandungan daripada natrium hidroksidnya, NaOH-nya, yang menentukan kuat tekan, ya. Kemudian ini adalah kekuatan tekan beton biopolimer yang dihasilkan, ya. Jadi dari 2M sampai 16M, ya. Dari kekuatan yang 30-an sampai ke 60, ya, pada curing biasa, curing dengan temperatur ruang. Sedangkan dengan curing yang khusus dengan menggunakan steam, kita mendapatkan yang lebih tinggi seperti ini. Jadi pada kesimpulannya, ya, melalui mix design yang tertentu kita dapat dapat merencanakan kekuatan beton geopolimer yang kita inginkan, ya, kita inginkan dengan strategi tersebut. Nah, jadi itu mengenai mix design-nya. Nah, berikutnya kami pun untuk tadi kan diperlihatkan di 7 hari kok tekanannya udah sampai mencapai 70-80%. Nah, kami ingin mendapatkan grafik yang detail. Makanya
kita lakukan uji hammer ya. Setiap hari kita tes ya. Kita tes daripada balok yang cukup besar sehingga kita dapat mendapatkan nanti kurva dari umur 1 hari sampai umur 28 hari. Jadi untuk memperlihat kecepatan peningkatan kekuatan terhadap waktu. Nah, selain itu yang perlu juga kan untuk mechanical properties ya, yang perlu kita perlihatkan atau kita dapatkan adalah bagaimana kekuatan lenturnya ya, kekuatan lenturnya. Jadi kalau pada SND ini saya masih ambil 2013, kita mengetahui ya kekuatan lentur atau kekuatan rupture, kekuatan tarik antara hubungan antara kekuatan tarik dengan kekuatan tekan ya adalah beton normal itu harus mencapai 0,623 akar FC aksen. Nah, kemudian kami melakukan, nah ini Pak Har, waktunya 10 menit lagi, Pak. Ya, 10 menit cukup. Ini ya, Pak. Titik-titiknya, jadi kita buat kurva dan kita mendapatkan bahwa update-nya bahwa kekuatan lentur yang bisa dihasilkan oleh beton polimer itu sudah melebihi apa yang disyaratkan pada SNI. Kemudian juga workability-nya ya. Awalnya kami mendapatkan sticky concrete, artinya konkret yang sticky, tapi kita melakukan juga dengan super plasticizer, bermacam-macam super plasticizer. Kemudian kita juga bisa mendesain ya selam yang inginkan ya, kalau selam 6 cm, 18 cm sampai selam 20 cm ya. Kita bisa menggunakan bantuan super plasticizer untuk mendapatkan. Demikian juga kita sudah balok I, beton biopolimer structural ya, untuk melihat kuat lentur ya. Nah, ini adalah SNI-nya. Nah, kuat lenturnya itu ada di atasnya. Jadi sudah melebihi syarat yang ditentukan oleh SNI untuk kuat lentur. Untuk kuat gesernya ya, kuat geser. Jadi sudah lihat ini adalah balok I yang kita desain kemudian untuk bisa mendapatkan kekuatan gesernya. Ya, ini keruntuhannya keruntuhan geser dan kita dapatkan nah grafiknya. Kalau ini di SNI kuat geser yang bisa dihasilkan oleh beton biasa, beton semen ini adalah 0,17 akar FC aksen. Ya, jadi ini garisnya nih. Sedangkan dari spesimen balok I yang kita buat kita ada di atasnya juga. Nah, untuk industri ya estimasi harga beton biopolimer dari pembelian yang kami lakukan ya, ini pembeliannya bukan berupa pembelian massal ya, tapi ya cukup banyak tapi enggak berupa seperti industri konstruktif ya. Ini semua kita analisa harganya beton biopolimer di hitungan kami ya adalah 1,2 juta sampai 2,5 ya 1,4 lah. Jadi itu per meter kubik. Nah, ini kenapa saya sampaikan di Bapak Ibu sekalian yang banyakkan praktisi ya supaya untuk memperlihatkan membandingkanlah ya dengan beton normal. Kansnya bagaimana diterima oleh pihak industri. Nah, ini durability-nya juga, fire resistant juga. Ya, kami sudah melakukan pembakaran selama 3,5 jam dengan suhu maksimum 900 derajat. Ini hasilnya tidak terjadi pecah ya betonnya. Tentu penurunan kekuatannya, tekannya ada ya, tapi tidak terjadi pecah ya dari beton ujinya ini. Kemudian juga
dengan 50 MPa, bisa 6 cm sampai 21 cm. Kemudian fire resistance-nya masih berlanjut ya sebagai bagian dari durability. Dan terakhir ini rencana produk awal dari beton geopolimer yang saya promosikan untuk industri adalah pertama tentu tidak untuk gedung tapi pada elemen-elemen beton pracetak ya seperti mini pile, hollow core slab, girder non precast, panel dinding. Nah, khususnya ini pesan saya minta partisipasi Bapak Ibu juga dalam konteks sustainable development khususnya di Indonesia. Banyak alasan untuk kita semua terus mempromosikan beton geopolimer ini agar digunakan untuk industri konstruksi. Walaupun tidak semua, tapi sebagian supaya kita bisa menyerap limbah dari PLTU ini. Untuk itu nanti saya minta bantuan dari Pak Andreas. Saya mau mengedarkan Google Form untuk meminta masukan dari rekan-rekan praktisi di industri. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga waktunya tepat sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Andreas. Silakan Pak Andreas, saya stop share screen-nya ya. Terima kasih Pak Arianto untuk presentasinya. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan lanjut lagi ke presentasi dari Pak Stevi Tumilar yang akan melanjutkan presentasi di sesi pertama. Saya persilakan Pak Stevi. Wah, ini Pak Stevi ini. Hah? Oh, Bapak Ibu, Pak Stevi memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya mengenai presentasi yang disampaikan oleh Pak Haryanto. Silakan Pak. Bapak Ibu, silakan. Saya mungkin di chatnya atau ada, mungkin ada yang di Q&A-nya ada tuh Pak, di Q&A-nya. Di bagian bawah Pak. Ya ya, saya roll dulu ya, saya cari dulu. Ada yang bertanya ini. Terkait 100% fly ash untuk pengganti semen, perlukah metode curing, Pak? Pada beton. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sudah pernah diujikan juga penggunaan 100% fly ash ini untuk beton self-compacted concrete? Baiklah, terima kasih Ibu Hasmi, mungkin ya Ibu Hasmi yang telah bertanya. Terkait dengan beton geopolimer ini, mengenai curingnya, saya rasa curingnya yang kami lakukan itu yaitu room temperatur, artinya silakan Bapak Ibu membuat beton silinder dimasukkan ke dalam bak air, tapi pada prinsipnya kami tidak melakukan dengan mencelup dalam bak air, tapi diletakkan di ruangan kemudian ditutup dengan karung basah. Ya. Tapi yang istimewanya itu adalah dengan menggunakan steam curing ya dengan uap. Jadi kami membuat suatu ruang uap tertentu ya. Tidak menggunakan lagi dengan istilahnya mengkukus seperti mengkukus nasi gitu, tapi khusus kami buatkan ruang uap di mana uap itu bisa kita atur tekanan maupun suhunya. Ya. Nah dengan itu kita bisa mendapatkan suatu lonjakan yang cukup tinggi antara 20% sampai 30%. Jadi pada prinsipnya ya apa yang pernah kita dapatkan lakukan di beton normal biasa ya kita bisa juga gunakan di beton geopolimer. Nah untuk teknologi STC ini saya belum sampai ke sana ya. Jadi kalau kita perhatikan memang awal-awal sebelum kita mengetahui
biasanya itu beton geopolimer itu sifatnya saya sebut sebagai sticky concrete ya. Konkrit yang kaku gitu dan cepat, mengerasnya jauh lebih cepat daripada beton biasa. Itu memang yang menjadi ganjelan bagi beton geopolimer. Tapi dengan terus-menerus melakukan strategi pada mix design, termasuk juga mencari super plasticizer yang cocok, maka kita bisa meningkatkan daripada slam tersebut sampai 20 cm. Kalau sudah 20 cm rasanya saya tenang karena udah pasti beton bisa dicor ya. Elemen kita bisa dicor dengan menggunakan slam 20 cm. Begitu Ibu Hasmi yang bisa saya sampaikan. Kemudian apakah mungkin dilakukan steam curing jika kita akan menggunakan beton dengan full fly ash di lapangan? Sebetulnya mungkin sih mungkin ya. Karena apa? Karena teknologi steam curing ini biasanya dilakukan di negara subtropis, di Eropa misalnya kan. Mereka pada musim dingin kalau melakukan pengecoran kan nggak mungkin gitu ya. Maka mereka membuat apa? Membuat tenda ya. Daerah yang mau dicor itu ditutup dengan tenda, kemudian diberikan uang ya. Karena pada musim dingin tidak akan bereaksi karena suhunya di bawah 0 ataupun sekitar 1, 2, 3 derajat. Tapi yang kita lakukan sekarang ini, kalau saya pikir steam curing itu kalau untuk di workshop ya sudah banyak mungkin ya. Kalau kita lakukan untuk elemen struktur pracetak. Kemudian ada selanjutnya dari Ibu Titin di Jogja. Saya pernah mencoba beton geopolimer, tapi natrium silikatnya menyebabkan beton sekalian kesulitan dalam proses penuangan dan pemadatan. Karena baru 5 menit sudah, meskipun presentasi natrium sudah mengikuti panduan umum. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Karena proses pemadatan. Nah, ini yang seperti yang saya ungkapkan awal-awalnya juga kami mengalami hal yang demikian ya. Hal ini ya tentu saja kalau kita kaji mungkin dari sumber fly ash-nya ya, sumber fly ash-nya. Tapi selain sumber fly ash-nya ya teknologi untuk pencampurannya juga ya. Jadi susunannya memang kita mencampurnya itu biasanya kita mencampur, kita buatin solusi alkalin activator-nya, solusinya itu dulu, kemudian kita campur dengan fly ash-nya dulu, ya, baru agregatnya kita masukkan ke dalam pasta fly ash dengan alkalin activator-nya. Ya. Kemudian ya kalau 6 cm kan biasanya sulit ya selamanya, ya. Makanya kita menggunakan super plasticizer juga. Ya. Nanti jenisnya, detailnya saya akan informasikan apa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, ini dari Pak David, waktu inisial settingnya awal beton ini berapa lama? Jadi memang kita juga melakukan uji ya inisial setting di mana hanya pasta semennya, pasta fly ash yang itu kita itukan, kemudian kita lihat berapa dia mulai mengerasnya. Kalau tidak ada agregatnya, ya, kita mendapatkan seperti yang tadi oleh Ibu Margareta ditanyakan, memang akan menyebabkan menjadi sticky concrete itu, menjadi konkrit yang kaku. Jadi pada prinsipnya inisial setting betonnya itu akan memang lebih cepat daripada inisial setting dari beton normal. Itu saja Pak Andreas, sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haryanto. Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan saatnya kita akan ada satu pesan lagi Pak Andreas.
Oh, Saya ada. akan Silakan, titip Pak. Google Form untuk sedikit menanyakan lah ini ya. Tolong Bapak Ibu yang bisa mengisi tolong untuk isi. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya, baik. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak Arianto.